Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indah Puramadewi dengan NPM 1811106027 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Nah, di sini saya akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Dan pada materi pertama kita akan membahas landasan filosofis pengembangan kurikulum. Sebelumnya, pengertian dari filosofis itu apa sih? Pengertian dari filosofis itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya filosofi, yang mana makna dari filosofi itu sendiri artinya cinta atau kebijaksanaan. Dan landasan filosofis ini memberikan beberapa bentuk filsafat yang berhubungan dengan pendidikan, diantaranya metafisika, epistemologi, aksiologi, dan humanologi. Nah, di sini metafisika yaitu membahas ilmu filsafat yang membahas tentang segala yang ada di dalam dunia ini, dan epistemologi yaitu filsafat yang membahas tentang kebenaran, dan aksiologi yaitu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan, serta humanologi yaitu filsafat yang membahas tentang pendidikan. Dan landasan filosofis ini memberi arah pada semua keputusan dan tindakan manusia. Dan materi selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan filsafat pendidikan. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu filsafat dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan sekolah. Dan kedua, adanya tujuan pendidikan, serta mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Dan ketiga, filsafat dan tujuan pendidikan memberikan kesatuan kepada segala usaha pendidikan. Dan keempat, tujuan pendidikan harus mengetahui sampai manakah tujuan itu harus dicapai. Dan kelima, tujuan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan ini juga bersumber dari Pancasila, yang mana sumber itu dari pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, kurikulum dan filsafat pendidikan. Nah, kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat suatu bangsa, maka kurikulum yang dikembangkan pun harus mencerminkan pandangan hidup atau falsafah yang dianut oleh bangsa. Lalu selanjutnya adalah landasan psikologis pengembangan kurikulum. Di sini, landasan psikologis pengembangan kurikulum merupakan asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam kurikulum. Nah, landasan psikologi pengembangan kurikulum ini dibagi menjadi 2, yaitu psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Di sini psikologi belajar yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana peserta didik itu melakukan perbuatan belajar, dan psikologis perkembangan yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu yang berhubungan dengan perkembangannya. Dan tahapan-tahapan perkembangan di sini adalah pada usia prasekolah itu biasanya 0 sampai 6 tahun, dan pada usia sekolah dasar itu biasanya usia 6 sampai 12 tahun, dan pada usia sekolah menengah itu biasanya usia dari 12 tahun sampai 18 tahun, dan pada masa usia mahasiswa biasanya pada usia 18 sampai 25 tahun. Selanjutnya, landasan sosial budaya pengembangan kurikulum. Nah, di sini landasan sosial budaya pengembangan kurikulum merupakan asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Dan ada beberapa aspek sosial budaya yang harus diperhatikan, adalah pertama pola hidup, dan kedua adalah perubahan kehidupan politik. Dan selanjutnya, landasan iptek pengembangan kurikulum. Di sini landasan iptek pengembangan kurikulum pertama bersumber dari hasil penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Dan yang kedua, landasan ini membutuhkan kajian ilmiah baik hardware maupun software, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Oke, sekian dari penjelasan materi landasan pengembangan kurikulum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.